A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini Masya Allah buat jamaah yang ada di rumah, beberapa minggu lalu kita sudah membahas tema tentang mimpi ya. Dan insya Allah hari ini kita akan lanjut lagi nih karena banyak banget masih pertanyaan-pertanyaan yang masuk seputar mimpi ya. Tema mimpi kita hari ini adalah kita membahas tentang banyak pertanyaan-pertanyaan orang yang kadang-kadang nih bingung nih. Ini mimpinya maksudnya apa? Maknanya apa? Takutnya ini menyesatkan atau bahkan menjebak. Nah hari ini kita bahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah apa arti mimpiku ya. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah juga yang mau bikin apa, mau nanya boleh silakan aja kirim pertanyaannya ke sosial media Islam itu Indah ya. Langsung aja coba kita sebelum membahas lebih lanjut, kita melihat terlebih dahulu ada sebuah tayangan seorang bocah menemukan tungku kuno berlapis emas setelah bermimpi. Ini tayangannya. Satu di antara warga Lubuk Jering bernama Sobri mengungkapkan bentuk barang tersebut mirip tungku memasak. Sobri menuturkan barang yang ditemukan Aan tersebut bagian sisi depannya melengkung lancip seperti perahu. Menurut penuturan orang tua Aan, Ahmad Basir, penemuan tersebut bermula dari mimpi aneh yang dialami oleh anaknya. Aan mengaku bermimpi aneh selama 2 hari. Hari pertama ia didatangi oleh orang asing dan diminta untuk mengambil keris yang tertanam di bawah kandang kambing. Namun pada malam itu Aan tak berani mengambilnya lantaran takut. Lantas pada hari kedua Aan juga bermimpi aneh. Ia diberi biduk atau sampan oleh seseorang. Pada pagi harinya saat Aan mencari ikan di sungai air hitam, ia tak sengaja menemukan barang kuno tersebut. Ya ini salah satu contoh mungkin dari mimpi. Memang kadang-kadang kalau kita bicara memang mimpi ini adalah teka-teki nih. Atau mungkin bisa jadi misteri. Mungkin juga bisa jadi kenyataan. Nah ini buat kita semua nih ya. Terutama buat kita jamaah Islam itu Indah yang lagi menyaksikan sekarang nih. Agar tidak tersesat atau memang terlalu percaya kepada mimpi. Kita coba tanya sama guru kita Ustadz Abi Maki, sebenarnya ada nggak tanda-tanda mimpi yang memang membawa kebaikan bagi kita atau memiliki petunjuk untuk kita? Mohon izin penjelasannya silakan guru kita Tafadhol Abi. Silakan Abi. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Ketika ditanya tanda-tanda misalnya dengan mengatakan ini mimpi itu baik, punya makna atau tidak gitu ya. Maka tidak semuanya mimpi itu bisa dimaknai dan terkadang memang tidak ada maknanya. Namun ada beberapa kaidah para ulama mengatakan jika mimpi ini yakni tidak bertentangan dengan syariat, itu insya Allah baik. Iya, misalnya saya mimpi sholat di toilet, itu bertentangan dengan syariat. Iya. Gak usah dicari-cari apa-apa, gak usah. Iya. Saya mimpi misalnya, tapi saya mimpinya itu sholat telanjang, gak usah dicari-cari. Apa kira-kira? Enggak, itu adalah adghas, itu adalah penghinaan dari setan kepada diri kita, penghinaan terhadap sholat itu. Iya, saya mimpi misalnya, saya mimpi ketemu Nabi, tapi Nabinya, punten misalnya, sedang melakukan sesuatu yang tidak baik, ataupun sedang apa, itu bukan, itu penghinaan kepada Nabi, melalui mimpinya setan melakukan itu. Iya, apapun yang bertolak belakang dengan syariat di dalam mimpi itu adalah mimpi yang tidak perlu diperpanjang, penghinaan setan terhadap apa yang dimimpikannya. Yang kedua, apabila mimpinya itu tidak bertolak belakang dengan akal sehat. Misalnya, saya mimpi ketemu Fulan, tapi Fulan itu kepalanya nggak ada, nggak usah diperpanjang. Mana mungkin orang itu bisa hidup tanpa kepala? Betul. Jadi, ketika mimpi dengan mengatakan sesuatu yang aneh, bertolak belakang dengan syariat, nggak usah dipikirkan. Mimpi bertolak belakang dengan akal, nggak usah dipikirkan. Iya, itu adalah penghinaan dari setan. Selanjutnya, yang ketiga, apabila mimpi yang lupa-lupa. Aduh saya tuh mimpi semalam tapi saya lupa, nggak usah diingat-ingat, udah biarin aja. Sampai mikir apa mimpinya ya, apa saya mau, nggak usah diingat, biarin aja, biarin. Kenapa? Karena itu adalah tidak memiliki sesuatu yang penting. Iya, kalau seandainya detail mimpinya, satu misalnya mimpinya tidak bertolak belakang dengan syariat. Yang kedua, mimpinya pun tidak bertolak belakang dengan akal sehat. Selanjutnya, yang ketiga, mimpinya detail dari A sampai Z-nya. Saya mimpi ini. Oh, apa
Kenapa sampai apa ya, mendalam gitu ya. Itu artinya sesuatu yang sangat luar biasa. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ketika dengan mengatakan apa tanda-tanda mimpi yang baik itu? Ya tadi 3. Selanjutnya hati-hati tadi dengan mengatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bahaya nggak ya kalau kita ini terlalu menuhankan mimpi, la haula wala quwata illa billah, sehingga semua tergantung kepada mimpi, tergantung kita mimpi. Tidak boleh seperti itu. Kita bukan bertawakal kepada mimpi, tapi bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tegas mengatakan, apabila mimpi seseorang baik atau buruk, jangan disampaikan, ditanyakan kepada orang yang tidak bertanggung jawab, sampai dikatakan fas'alhu, tanyakan illa alimin nasihin labib, tanya kepada orang berilmu yang memberikan nasihat, cerdas, tahu makna dalam keadaan syariat. Karena apa? Ar-ru'ya karijlin ta'ir. Nah ini dia. Mimpi itu seperti burung yang sedang terbang. Kakinya kemana dia nih? Idza ubbirat waqa'at. Apabila diartikan demikian, maka itulah yang akan terjadi. Kalau seandainya maka di dalam syariat, camkan baik-baik. Melalui mimbar Islam itu indah. Disampaikan dari tempat yang sangat indah ini. Tidak ada yang namanya kamus mimpi. Tidak ada paririmbon, tidak ada buku mimpi ini artinya ini, buku ini artinya ini, mimpi ini artinya ini. Tidak ada. Semuanya berasas daripada dhon, perkiraan. Jadi kalau bertanya, saya mimpi ini, mimpi ini, mimpi ini. Lalu ada orang, ini artinya begini, hati-hati. Maka tanyalah kepada orang yang alim, nasih, labib. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Tapi kalau tadi mimpi itu gimana tuh Bi? Tiba-tiba bisa mimpi ketemu datang barang yang dia unjukin dalam mimpinya. Sebetulnya itu tadi tidak menunjukkan akan ketemu barang. Itu hanya dia mimpi aneh. Lalu dikait-kaitkan, bahasanya cocokologi gitu. Kayaknya ini ada kaitannya dengan ini. Orang kan selalu mengait-ngaitkan. Mimpi pantas ya sebelumnya saya mimpi ini, sebelumnya saya mimpi ini, untuk ini hanya diikat-ikat saja ataupun dikait-kaitkan saja, dan sebenarnya sama sekali tidak ada hubungan dengan apa yang ditemukannya. Wallahu a'lam. Masya Allah Allah. ibarik fiik. Ya sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah juga nih, masih banyak juga bukti-buktinya nih ya. Yang mungkin juga yang membuat mimpi ini kok seolah-olah kayak jadi kenyataan. Ini ada sebuah tayangan sudah tenggelam nih 1,5 tahun lalu, ditemukan selamat akibat mimpi anggota keluarga. Nah kalau kayak gini gimana nih? Ini tayangannya nih. Beginilah kondisi terkini Nining, wanita usia 52 tahun warga desa Gunung Gede Pangrango, Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi setelah 18 bulan lalu dinyatakan hilang, tenggelam di pantai Citepus, Pelabuhan Ratu. Namun kabar gembira kembalinya Nining masih diliputi misteri. Pasalnya, sepekan setelah hilang di telan ombak 8 Januari 2017 lalu, Nining dinyatakan tewas menyusul penemuan jasad wanita oleh tim SAR saat itu. Namun karena jasad tidak menunjukkan ciri fisik menyerupai Nining, keluarga saat itu tidak mau mengakui. Kabar Nining kembali mengemuka setelah anggota keluarganya mengaku terus bermimpi Nining minta dijemput di Pelabuhan Ratu. Mungkin dia kan penasaran ya, masa mimpi terus menerus. Dia penasaran terus ngajakin ke sini. Kan kalau dulu dia ngomong suka mimpi-mimpi itu kan kayak nggak direspon gitu. Nggak percaya soalnya kan ini mah cuma mimpi gitu ya. Jadi nggak yakin. Ini Masya Allah Tabarakallah, 1,5 tahun hilang ya ketelan ombak, tiba-tiba bisa ketemu lagi karena diantar oleh mimpi juga salah satu petunjuknya. Minta dijemput di pantai Pelabuhan Ratu. Nah ini Ustadz Maulana nih, kita bicara masalah tentang benar gak nih ada malaikat Allah yang ditunjuk yang bertugas untuk mengatur mimpi kita ya. Dan benarkah malaikat juga bisa masuk ke dalam mimpi kita untuk memberi kabar gembira Ustadz? Mohon izin penjelasannya silakan. Iya izin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di awal Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Alhamdulillah hari ini kita membahas sesuatu dalam yang menarik, karena setiap hari ini keseharian sebenarnya, bahkan ada orang salah kaprah dengan mimpi atau membahasnya dengan, makasih banyak Abi. Jadi sebelum kita membahas tentang mimpi, bagus tadi jangan pernah menceritakan mimpi, jangan sampai juga salah arti. Nah buat kita semua bagaimana, ada nggak peran malaikat datang ke dalam mimpi? Jawabannya iya.
ketahuilah sumur Zamzam setelah tertutup lama kemudian ditemukan oleh Abdul Muthalib dalam mimpinya. Jadi diarahkan juga lewat mimpi. Dan banyak juga dalam hal ini termasuk Rasulullah SAW mimpi berkali-kali mimpi dinikahkan bertemu dengan wanita yang namanya Aisyah. Jadi juga lewat mimpi. Maka untuk menyampaikan ilham, menyampaikan petunjuk yang benar, ini lewat adanya mimpi yang dibawa oleh para malaikat-malaikat Allah. Jadi mimpi Rasulullah merupakan wahyu dari Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril. Jadi gini, mohon maaf tanpa menggurui, hanya sekedar menyampaikan bahwa sebenarnya mimpi ini ada mimpi yang baik. Yang mana sebagai petunjuk. Karena bisa jadi karena roh kita terlepas untuk berada di tempat sana untuk diaturkan. Bahkan menjadikan pembelajaran besar buat kita bahwa mimpi ini adalah bagian dari petunjuk Allah yang diarahkan kepada kita supaya kita bisa berada pada jalur yang sebenarnya. Maka syaratnya orang yang bermimpi itu, mohon izin saya katakan harus soleh. Baru bisa bermimpi kepada malaikat. Tidak mungkin malaikat akan mendatangi orang yang tidak soleh. Jadi kalau mau didatangi malaikat jadi soleh dulu. Supaya mimpinya baik-baik. Kalau mimpinya buruk-buruk, nah itu sesuai dengan perbuatan kita. Makanya bahkan ada adab-adab sebelum tidur supaya mimpinya bagus. Dari Ibnul Qayyum berkata, mimpi merupakan permisalan yang dibuat malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengurusi persoalan bermimpinya agar orang yang bermimpi itu bisa dapat petunjuk. Sekali lagi, ini malaikat ditugaskan oleh Allah untuk mengatur mimpi seorang hamba sebagai petunjuk buat dia. Mohon izin tanpa menggurui lagi, karena kadangkala ada orang salah paham tentang mimpi. Kalau aku disuruh untuk membunuhmu, berarti salah. Karena tidak sesuai dengan syariat. Maka sebanyak aku disuruh dalam mimpiku, kakekku berkata kita tidak boleh lagi kita putus silaturahmi. Berarti itu bukan. Karena tidak boleh ada yang namanya pemutusan silaturahmi. Maka malaikat akan datang dengan memberikan petunjuk yang benar. Sekali lagi, petunjuk yang benar kepada orang yang benar. Sekali lagi, kepada orang yang benar. Supaya memberikan pemahaman untuk perbaikan buat dia. Jadi seperti itu. Iya. Jadi kalau berkata malaikat, iya. Malaikat bisa datang kepada mimpi seseorang untuk memberikan solusi atau petunjuk. Masya Allah. Dan syaratnya kita harus soleh dulu. Soleh dulu. Kalau nggak soleh ya Nggak mungkin. nggak mungkin bisa didatengin begitu sama malaikat. Iya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Kadang-kadang gini nih, kalau misalnya kita ketemu sama orang yang lagi galau gitu ya kan. Bingung antara pilihan mau menikah dengan A atau si B. Biasanya kan sholat istikharah ya, benar ya. Sholat istikharah itu minta petunjuk. Dan salah satunya itu biasanya petunjuk itu diberikan itu dalam mimpi. Nah tapi bagaimana caranya kita mengetahui kalau ya bahwa mimpi itu adalah jawaban dari sholat istikharah kita, Bi? Karena memang kita kan kadang-kadang nggak ngerti ini kan. Ini bagaimana nih? Kok mimpinya malah begini, malah begitu? Mohon izin penjelasan, silakan Nabi. Bismillah. Ya, subhanallah, ternyata ini sebagian daripada betapa dahsyatnya mimpi ini. Sehingga ada seorang sahabat pada waktu itu dengan mengatakan bingung untuk dengan siapa menikah. Maka Rasulullah mengatakan menyarankan sholatlah istikharah. Istikharah itu untuk memilih mana A atau B-nya. Bahkan lebih dahsyat lagi, azan mula-mulanya berasal dari mimpi. Coba azan dikomandangkan. Bahkan dahsyatnya lagi, dalam mimpi basah itu kan mimpi. Itu bisa menjadi perantara antara balik dan tidak balik. Mukallaf dan belum mukallaf, maknanya wajib Anda sholat, wajib Anda istilahnya melaksanakan semua perintah Allah ketika Anda sudah mimpi basah ini digambarkan. Jadi betapa dahsyatnya mimpi ini dalam syariat Islam. Kalaulah tidak penting, tidak mungkin ada ayat dan tidak mungkin ada hadis khusus dalam membahas masalah ini. Nah, termasuk dalam istikharah dan bukan hanya dalam urusan mencari jodoh saja, cari pekerjaan, silakan istikharah. Iya, untuk bertugas mau ke A mau ke B silakan istikharah. Maknanya adalah libatkan Allah di dalam segala urusan pilihan Anda.
Kenapa? Ketika Anda melibatkan pilihan dengan diri kita, ya Allah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru alaihi ana. Subhanallah. Maknanya mengatakan, ya Allah, secara singkat tuh saya nggak paham, saya nggak ngerti tadi artinya. Cukup bahasa Indonesia, Allah itu maha mengetahui. Allah, ada 2 pilihan dalam diriku. Bahkan bisa jadi 3 pilihan, bisa jadi 4 pilihan. Mana yang terbaik untukku, duniaku dan akhiratku, mintakan pada Allah. Punten, tidak semua jawaban istikharah itu akan hadir melalui mimpi. Tidak semua. Tidak semuanya, iya. Tapi seandainya pun melalui mimpi, ada yang jelas, ada yang hanya isyarat, bisa jadi. Isyarat atau yang jelas, maka tolong tanyakan kepada para ulama yang benar-benar memahami. Dan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Para ulama ketika ingin menyampaikan makna mimpi, bukan sulit untuk menerjemahkannya, tapi yang sulit itu menyampaikannya. Kenapa? Takut tersinggung orangnya. Iya, karena mimpi itu urusan dia. Maksudnya adalah seseorang yang mimpinya sama bisa jadi maknanya berbeda. Sama mimpinya, fulan mimpinya ini, fulan mimpinya ini, sama. Tapi bisa jadi maknanya beda. Kenapa? Karena akhlaknya di antara 2 itu berbeda. Ya itu yang harus dipahaminya. Maka ketika bermimpi, demikian tanya kepada ulama, syekh atau wahabib atau para ulama atau kiai, saya itu begini ya, kira-kira mana? Karena para ulama melihatnya itu bukan hanya dengan hawa nafsunya, tapi melihat dengan ilmunya. Maka kalau untuk disampaikan kepada ulama, beliau akan mengarahkannya dengan kalimat ujungnya wallahu a'lam. Ya. Lalu selanjutnya dengan mengatakan bukan itu. Tapi kalau seandainya tidak ada mimpi, maka istafti qalbak. Kata Rasulullah, coba nuranimu kemana larinya. Insya Allah dengan pilihan melalui istikharah, apapun yang dipilihnya akan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punten, simak baik-baik. Ketika ulama atau kiai melihat mimpi makna ini, bukan sok tahu, bukan. Sekarang saya tanya sama Mas Fadli, ya. Punten, kalau pas mendung, kalau Mas mendung, ya. Kira-kira jawabannya apa? Mau hujan bentar Kok lagi. tahu yang gaib? Oh, itu kan emang udah pasti hukumnya begitu. Kalau Itu mendung dia. hujan. Itu Begitu. Ya. Ya, bukan tahu yang gaib, tidak. Betul. Hanya, ini kan hati-hati. Itulah para ulama ketika melihat mimpi seseorang. Oh, Wallahu Masya a'lam Allah. bishawab. Jadi ada ilmunya. Betul. Gak bisa sembarang tafsir ya. Dengan mimpi yang sama aja bisa terjadi maknanya berbeda. Tergantung dari masing-masing orang yang bercerita atau yang mendapatkan mimpi. Nah ini Masya Allah nih. Nah sekarang saya mau nanya lagi nih. Ada pertanyaan yang masuk nih. Buat guru kita Ustadz Mona dan juga Ustadz Abi Maki. Ya. Ada pertanyaan, sebenarnya dalam Islam apakah jika kita selalu bermimpi dikejar digigit binatang buas memiliki makna buruk atau memiliki makna tertentu? Ustadz Maulana bagaimana Ustadz? Makwe, tergantung igar memimpi, narko memimpi toma deceng berarti insya Allah dalek mapoleangi. Iya, Tapi nareko toma sipa, nah berarti sifat-sifat ada deceng, sifat sifat na rolok kai. Maaf Pak. Magero? Nanti coba Ustadz Abi Maki dulu deh. Kieunya upami ayeuna ngimpen, dina impenan teh binatang-binatang anu pikasieun. Eta teh ulah janten emutan kayak orang sadayana. Ya. Antepkeun we da insyaallah saya eta mah sadayana Jadi ge. tergantung iga mimpi. Nareko toma deceng ma deceto tuh poleng ngena, tapi nako toma deceng sifat menjadi sifat to. Da sabar kok sifat-sifat nama to Ustadz, maaf lokai. ya, Ustadz Abi Maki, punten maaf banget. Ini acaranya live, nggak bisa dikasih teks. Nanti kita lanjutin lagi ya. Wajah yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah.